Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dalam kondisi hujan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat, hujan yang menyuburkan tanaman. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Level yang kedua, tajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-52. Kita akan membahas I'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Fil dan kaidah ke-52 tentang isim mamnu' minas sharf. Saudara-saudara yang kami hormati rahmani wa rahmatullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid beliau pernah mengatakan dalam khutbah beliau mengatakan talabul ilmi min ajallil ibadat wa afdhalil qurbat, yang artinya menuntut ilmu itu merupakan ataupun termasuk ibadah yang paling agung, pahalanya sangat besar, dan termasuk amalan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Oleh karena itu sangat beruntung orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian kita dengan murajaah materi Al-Fikri level yang pertama. Kita akan membaca pada bagian bacaan sholat dan artinya halaman 14. Kita baca bersama-sama. Wahid kita talata. Allahu akbar. Allahu besar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Allah dengan memujimu, maha berkanamu, maha tinggi takwamu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala setan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir
Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Memberikan kebenaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyerahkan dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kebaikan, bukan jalan yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah Tuhan mencipta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada dan tidak pula diberikan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang sama Dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai kami berikan segala puji. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbil firli, Rabbil firli. Wahai Rabb, ampunilah aku. Wahai Rabb, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Seluruh hormat bagi Allah tentunya hormat yang baik-baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semoga Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya Aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa-siksa dan dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari kejelekan fitnah Masiihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu diberikan kepada kalian demi rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu diberikan kepada kalian demi rahmat Allah. Salam penutup dari sholat. Ada beberapa cara yang dulu pernah kita jelaskan. Ada beberapa cara salam ketika selesai sholat. Yang kita pakai di sini satu cara, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum sampai warahmatullah. Ke kanan dan ke kiri sama. Jadi dalam mengucapkan salam ketika sholat ada beberapa cara. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalau ada pertanyaan, kenapa tidak komplit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup pendek saja Assalamualaikum. Ada beberapa cara, semuanya disesuaikan dengan riwayat yang sabit ataupun tetap ada sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Tidak seenaknya sendiri dalam melaksanakan syariat. Syariat harus dilaksanakan sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama berdiri di atas dalil, agama tidak dibangun di atas akal. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita lanjutkan murojaah materi pada pekan lalu, iqra ayat yang kedua dari surat Al-Fil pada halaman 51. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan budaya mereka sia-sia? Berikutnya iqra. Alam al-hamzatu harfu istifhamin, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabniyun 'ala as-sukuni. Yaj'al fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa kaidahum kaida maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi
mabniyun 'ala sukuni tadlilin ismun majrurun bi fi wa 'alamat jarri al-kasratu. Dari i'rab ayat yang kedua surat Al-Fil kita belajar kaidah ke-51 i'rab isim mabni. Dalam ayat ini terdapat salah satu isim mabni yaitu pada kata hum yang merupakan dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun. Isim yang mabni cara i'rabnya berbeda dengan isim yang mu'rab. Kalau isim yang mu'rab yang berubah harokat akhirnya maka di-i'rab dengan kata marfu', majrur dan mansub. Adapun isim mabni tidak. Isim mabni hanya di-i'rab dengan kata fi mahalli atau menepati posisi. Bisa fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Ini yang sering kita baca dan akan sering kita baca pada i'rab-i'rab yang akan datang. Berikutnya halaman 53 pelajaran baru i'rab ayat yang ketiga dari surat Al-Fil. Saya baca wa arsala 'alaihim tayran ababil wa arsala 'alaihim tayran ababil dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Wa arsala 'alaihim tayran ababil wa arsala 'alaihim tayran ababil dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum tajwidnya per huruf. Wa a wa a ra sakinah ra sakinah wa ar sa wa arsa la wa arsala ala ya sakinah alaihi mim sakinah alaihim wa arsala alaihim ya sakinah Toy ra tanwin bil fathi mudhar qabla al hamzatil maftuhah tayran aba alif mad tabi'i harakatan ya mad arid lisukun ithnan aw arba' aw sittu harakat lam sakinah 'inda al-waqfi ababil wa arsala 'alaihim tayran ababil Selanjutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga surat Al-Fil wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang artinya dan dia Allah mengirimkan, mengutus kepada mereka, yaitu kepada tentara bergajah, pasukan bergajah berupa tayran ababil, burung yang banyak berbondong-bondong. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengirimkan kepada
pasukan bergajah, burung yang berbondong-bondong. Makna dari ababil yaitu fi jama'atin mutatabi'atin, berkelompok-kelompok, berpencar-pencar dan berurut-urutan, beruntun. Makna dari ababil yaitu berkelompok-kelompok dan berurutan. Yang mana burung-burung tersebut membawa batu yang nanti akan dijelaskan, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat. Itulah nanti yang akan membinasakan pasukan gajah. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wa arsala al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi arsala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa arsala terdiri dari dua kata, al-waw dan juga arsala. Waw merupakan huruf ataf mabni dengan fathah wa. Arsala fi'il madhi mabni dengan fathah arsala. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi yang ditentukan yaitu huwa. Alaihim ya, ala harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni wahim dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin biharfil jarri. Alaihim terdiri dari dua kata, ala dan him. Ala huruf jar mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif. Ketika bersambung dengan dhamir him maka menjadi huruf ya. Maka di situ alif layyinah, alif lembut. Dari alif bisa berubah menjadi ya. Dan kenapa di situ ditulis dengan bentuk ya? Karena dilihat dari perubahannya demikian, dia bisa berubah menjadi huruf ya. Sehingga ana mungkin bisa ditulis seperti ini. Alif bengkong. Ya, alif bengkong, alif layyinah. Layyinah. Sama saja. Pembahasannya sama saja. Tapi kenapa Pak tidak tulis seperti ini? Malah tulis seperti ini. Alifnya tidak alif tegak, tapi alif bengkong, alif layyinah, alif lembut. Ya, dengan bentuk huruf ya tanpa titik. Karena di sini alasannya, di sini adalah alif layyinah, alif yang mudah berubah-ubah. Ya, ketika bersambung dengan dhamir hum, ala ditambah hum. Alaihim. Contoh perubahannya alaihim. Alif layyinah, bukan ya tapi alif. Namanya alif layyinah, alif lembut, atau dalam istilah dalam pembelajaran di Indonesia sering dikenal dengan alif bengkong. Kenapa di sini ditulis ya? Alif tapi ditulis dalam bentuk karena nanti akan terlihat asalnya atau perubahannya. Misalnya ketika bersambung dengan dhamir hum maka menjadi alaihim. Alif berubah menjadi ya. Makanya di sini alifnya ditulis dalam bentuk ya. Tidak boleh ditulis seperti ini. Nanti artinya berbeda. Kalau ditulis seperti ini artinya berbeda. Bunyinya sama tapi artinya beda. Kalau nggak kum, alaikum. Maka alifnya menjadi ya. Alif menjadi ya. Makanya di sini tidak boleh diganti dengan alif. Tidak boleh tulis seperti ini. Kalau jadi alif tidak bisa. Harus tulis seperti ini, bukan tidak sama. Itu yang ini alif tegak, yang ini alif layyinah, alif bengkong. Harus ditulis seperti ini dalam bentuk huruf ya. Kalau yang pakai alif itu termasuk huruf jar atau bukan? arahnya Bukan. Bukan ya? Bukan.
Ala ya'lu itu fi'il. Fi'il ini fi'il madhi. Oh, fi'il mati. Artinya tinggi. Oh, Ala ya'lu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ala-nya tinggi. Kalau ini ala artinya di atas. Meskipun memiliki persamaan makna ya, ada persamaan makna, sama-sama di atas. Yang ini tinggi, yang ini di atas, tapi tidak boleh ditulis sama karena artinya beda antara tinggi dengan di atas. Kalau kita ingin mengatakan al-qalamu 'ala al-maktabi, kita pakai ala yang ini. Kalau kita mengatakan al-kitabu 'ala al-maktabi, salah, tidak boleh. Kalau kita mengatakan al-kitabu 'ala maktab, berarti buku itu tinggi meja. Ya, tinggi meja. Tidak, maknanya tidak benar. Maknanya beda antara ala yang pakai alif dengan ala yang alifnya alif lainnya, harus beda, tidak boleh disamakan. Yang satu fi'il, yang satu huruf. Yang ini fi'il, yang ini huruf. Ini sedikit tambahan. Kemudian him merupakan mutasil juga yang bersambung mabni dengan sukun, menduduki posisi jar dengan disebabkan oleh huruf jar. Kita bertemu lagi dengan kata fi mahalli. Setiap ada isim mabni maka i'rabnya pasangannya yaitu fi mahalli. Berikutnya Toiron maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Toiron maf'ul bihi objek, mansub hukumnya tanda nasabnya yaitu fathah Toiron. Ababila na'tun li Toiron mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ababila merupakan sifat atau na'at. Dua-duanya boleh. Kita boleh mengatakan sifatun li Toiron atau na'atun li Toiron. Dua-duanya betul. Ketika kita mengikrab dengan kata sifatun li Toiron ataupun na'atun li Toiron sama, boleh. Dua-duanya boleh. Sifat dan na'at sama. Kalau dalam bahasa mungkin sering digunakan kata na'at. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kata sifat karena sudah jadi bahasa Indonesia. Sifat dan na'at sama. Sifatun li Toiron atau na'atun li Toiron. Sifat bagi kata Toiron. Mansub hukumnya karena sifat maka hukumnya sama dengan yang disifati. Toiron mansub, ababil juga ikut mansub. Tanda nasabnya yaitu fathah. Fathah saja tanpa tanwin. Tidak Toiron ababilan, tetapi Toiron ababila. Toironnya pakai tanwin, ababila tidak pakai tanwin, tidak pakai tanwin. Mengapa? Li'annahu mamnu' minas sarfi. Karena ababil itu termasuk isim mamnu' minas sarf. Termasuk isim mamnu' minas sarf. Apa itu isim mamnu' minas sarf? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Kaidah ke-52 mamnu' minas sarf. Kita lihat pada halaman berikutnya. Kaidah ke-52 pembahasan mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf atau biasa juga disebut dengan isim ghairu munsharif. Sebagian pengajar ataupun dalam pelajaran yang lain disebut isim ghairu munsharif. Itu sama dengan isim mamnu' minas sarf. Ghairu munsharif dengan mamnu' minas sarf sama. Kalau ghairu munsharif berarti tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah atau dipalingkan. Sedangkan mamnu' minas sarf artinya
juga sama mamnu artinya tidak bisa atau dilarang, terhalang dari perubahan. Artinya ketika dia majrur, harokatnya tidak berubah. Ketika majrur, harokatnya tidak berubah. Di situ dijelaskan ciri utamanya tidak boleh ditanwin. Ciri utamanya tidak boleh ditanwin. Contohnya dalam ayat ini ababila, tidak boleh ababilan. Masajidu artinya masjid juga begitu, tidak boleh masajidun, tidak boleh. Harus masajidu, hanya dhammah, tidak ada tanwinnya. Kalau pakai tanwin berarti salah. Ya. Ciri yang lainnya antara lain tanda jarnya bukan kasrah tetapi fathah. Biasanya kalau kita menemui isim yang majrur wa alamatu nasbihi al-kasratu, mesti kasrah, tetapi khusus mamnu' minas sharaf, tanda jarnya tidak kasrah. Inilah di antara faedah kita mempelajari isim mamnu' minas sharaf. Ini di antara faedah kita mempelajari isim mamnu' minas sharaf. Ketika kita menemui isim mamnu' minas sharaf, maka ketika majrur tidak dikasrah tetapi fathah. Bukan sulap, bukan sihir ya. Ketika mamnu' minas sharaf memasukkan huruf jar misalnya, tidak bisa kasrah. Kalau kasrah malah salah. Ya, dia tidak berubah. Mamnu' minas sharaf tidak berubah. Tanda jarnya bukan kasrah tetapi fathah, kecuali jika memasukkan alif lam, maka boleh dikasrah. Kalau memasukkan alif lam boleh dikasrah. Misalnya tadi masajidu, ya. Kemudian apabila di depannya diberi huruf jar, fi masajida, tidak boleh dikasrah. Fi masajida. Tetapi kalau masajidnya diberi alif lam baru boleh dikasrah. Fil masajidi, itu maksud dari jika memasukkan alif lam maka baru boleh dikasrah. Ya. Ini keunikan dari mamnu' minas sharaf, dan mamnu' minas sharaf dalam bahasa Arab itu banyak. Ya. Mamnu' minas sharaf itu dalam bahasa Arab banyak. Semua nama perempuan dalam bahasa Arab itu mamnu' minas sharaf. Ya, semua nama perempuan dalam bahasa Arab itu mamnu' minas sharaf. Contohnya hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh perempuan, sahabat perempuan itu dari Aisyah. Aisyah adalah sahabat wanita sekaligus ummahatul mukminin, ummul mukminin, ibu kaum mukminin yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka kalau kita membaca hadis, kita sering mendapatkan an Aisyah. Kenapa tidak an Aisyati? Itulah Aisyah itu termasuk mamnu' minas sharaf, tidak bisa kasrah. Tidak ada an Aisyati, salah. Tapi kalau an kan mesti fathah, an mesti kasrah. Kalau an kan Nabiya, Aisyah. Anin misalnya an dari sahabat Ani bin Abbasin, Ani bin, mesti kasrah. Anin Nabiya, Anin Nabi. Anin Nabiyyi mesti kasrah. Oh iya. Tapi kalau mamnu' minas sharaf tidak boleh dikasrah. Contohnya nama perempuan, semua nama perempuan itu mamnu' minas sharaf. Makanya kalau kita membaca hadis an Aisyata, tidak an Aisyati. Kalau an Aisyati mesti disalahkan sama gurunya, karena itu salah. Ghairu munsharif. Aisyata itu dimaksud isim ghairu munsharif atau nama lainnya mamnu' minas sharaf. Laki gila. Ini faedah kita mempelajari mamnu' minas sharaf. Isim ghairu. Jadi dia tidak bisa dikasrah kecuali kalau mendapatkan imbuhan alif lam al, baru boleh dikasrah. Kita lihat contoh yang ada di tabel, ada 4 kolom. Kolom yang pertama ar-raqmu artinya nomor, marfu'un artinya marfu', mansub, majrur. Kita lihat perbedaannya. Contoh yang pertama ababilu marfu', dhammah tandanya. Contoh yang kedua ababila mansub, fathah tandanya. Sampai di sini sudah jelas. Tetapi keanehan terjadi ketika majrur. Bukan ababili tetapi ababila. Tidak bisa dikasrah.
Kecuali kalau pemasukan alif lam baru boleh dikasrah al-abadi. Contoh lainnya afdhalu. Afdhalu artinya paling utama. Marfu' dengan dhamma, mansub afdhala dengan fathah. Ketika majrur tidak berubah juga dengan fathah. Bukan afdhali tetapi afdhala. Kalau pemasukan alif lam baru bisa menjadi kasrah al-afdhali. Contoh lainnya nama laki-laki Umaru. Kalau nama perempuan semuanya mamnu min as-sarf. Kalau nama laki-laki sebagian ada yang mamnu min as-sarf. Contohnya nama Umar. Kalau kita baca hadis juga begitu. Umar kan juga termasuk meriwayatkan hadis banyak. Kalau kita baca hadis pasti bacanya an Umar. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dalam hadis arba'in. Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab. Umar bukan Umari. Ya. Umar bukan Umari. Kenapa kok Umar tidak Umari? Karena isim mamnu' min as-sarf, termasuk isim ghairu munsharif. Makanya bukan an Umari tetapi an Umar. Ya, an Umar. Contoh lainnya Aisyatu marfu', Aisyata mansub. Ketika majrur juga tidak berubah Aisyata. Contoh yang lain Misru mansub Misra. Ketika majrur Misra tidak berubah jadi kasrah. Ini isim ghairu munsharif atau isim mamnu' min as-sarf, tidak boleh ditanwin. Kemudian ketika majrur tanda jarnya bukan kasrah tetapi fathah. Maka dengan demikian kalau kita membaca hadis kita bisa memahaminya. Oh ternyata an Aisyata itu memang benar, yang betul demikian. Tidak boleh an Aisyati karena Aisyata termasuk mamnu' min as-sarf atau isim ghairu munsharif. Demikian pula an Umar, tidak an Umari, karena Umar termasuk isim mamnu' min as-sarf. Kita tambahkan dua contoh agar kita bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak, pemahaman yang lebih dalam. Tulis contoh yang pertama, kata manafi'u dan masyaribu. Pada contoh tersebut kita perhatikan tidak ada tanwin pada kata manafi'u dan masyaribu. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena manafi'u, masyaribu, masajidu itu semua termasuk mamnu' min as-sarf, termasuk isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin. Itu jadi dari mamnu' min as-sarf, tidak boleh ditanwin. Ghairu munsharif. Kemudian perubahannya ketika hukumnya majrur. Contoh yang kedua, kita bandingkan antara ala Muhammadin dengan ala Ibrahim. Kita tadi membaca di bacaan sholat. Pada sholawat terdapat bacaan Allahumma sholli ala Muhammadin. Kemudian ada juga kalimat kama shallaita ala Ibrahim. Yang satu kasrah, yang satu fathah. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama depannya huruf jar, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu kasrah, yang satu fathah. Pada Muhammadin kasrah, dan pada kata Ibrahim fathah. Sebabnya yaitu Ibrahim itu termasuk mamnu' min as-sarf. Kenapa berbeda? Karena Ibrahim itu termasuk isim ghairu munsharif, mamnu' min as-sarf. Ketika majrur tanda jarnya bukan kasrah melainkan fathah, sehingga berbeda ala Muhammadin dengan ala Ibrahim. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasrah. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasrah. Ini diantara kaidah yang ada dalam bahasa Arab tentang mamnu' min as-sarf.
Jadi setiap hari sebenarnya kita sudah membaca mamnu minas shorof. Ya. Hanya saja tidak tahu namanya. Setiap hari kita membaca isim mamnu minas shorof tapi tidak tahu namanya. Maka dengan demikian kita bertambah pengetahuan atau ilmu dalam bidang bahasa Arab bahwa kata-kata tersebut ternyata memang sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah tidak boleh sembarangan. Beda antara ala ditambah dengan Muhammadun dengan ala ditambah dengan kata Ibrahim. Yang satu menjadi kasrah ala Muhammadin, yang satu tidak kasrah melainkan fathah ala Ibrahim. Saudara-saudara yang kami hormati rahmani wa rahmatullah, demikian pembahasan kaidah ke-52 diambil dari i'rab ayat yang ke-3 surat Al-Fil. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ghairu munsharif tapi menggunakan ala Muhammad itu enggak bisa saja. Ada enggak ya yang ghairu munsharif tapi itunya ala Muhammad? Muhammad bukan. Muhammadnya itu bukan Muhammad SAW. Jadi tidak bisa. Jadi isim Muhammad Nasr itu tersendiri, kemudian isim yang lainnya tersendiri. Ya. Tandanya berbeda. Kalau ala Muhammad ini itu ya saja. Karena jar itu ya, karena jar. Ya. Berbeda tanda. Yang isim bukan Muhammad Nasr normal, marfu, mansub, majrur, dhamma, fathah, kasrah. Tapi kalau mamnu nasara khusus, berbeda, unik. Marfu, mansub, majrur, dhamma, fathah, tidak ada kasrah. Ya. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahmatullah, demikian pembahasan pada malam hari ini. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha